Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Rangkaian Digital Paralel 1 akan mempresentasikan tugas 3 kami terkait dengan implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Usnabillah dengan NIM G640123109 dan rekan saya Givari Mirjaki dengan NIM G640123109. Berikut adalah deskripsi tugas 3, yaitu tentang implementasi tugas 1, minimisasi fungsi boolean dengan keymap dengan menggunakan multiplexer, dan akan disimulasikan dengan software Logisim. Sedikit review terkait dengan tugas sebelumnya, kita diminta untuk membuat fungsi boolean dari 4 input variabel pada font pixel gym dari 0 sampai F, heksadesimal pada pixel ke 7 ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai fungsinya itu adalah A or B N C aksen, or B N D aksen, or C aksen N D aksen. Nah, kita akan implementasikan ke dalam multiplexer. Multiplexer itu adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memilih satu dari banyak sinyal input dan menuliskannya ke dalam satu output tunggal. Kita punya 4 variabel fungsi A, B, C, D. Nah, di multiplexer kita akan mengimplementasikannya ke dalam selection lines MUX ya. Sebanyak 3, yaitu A, B, C sebagai S2, S1, S0 secara berturut-turut. Nah, infonya uh, karena kita sudah membuat A, B, C itu ke dalam S2, S1, S0, maka kombinasi dari 3 input ini akan menghasilkan 8 kombinasi input lines, yaitu 8 ya, dari input 0, input 1 hingga input 7, sebanyak 8. Jadi misalnya ketika S2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, dan S0 sama dengan 0, maka multiplexer X21 MUX ini akan mengembalikan nilai input 0. Ketika S2 bernilai 0, S1 bernilai 0, dan S0 bernilai 1, maka si multiplexer ini akan mengembalikan nilai input 1. Dan seterusnya hingga ketika S2 bernilai 1, S1 bernilai 1, dan S0 bernilai 1, maka multiplexer akan mengembalikan nilai dari input 7. Seperti itu. Nah, kita sudah memiliki treatable sebagai berikut. Jadi, kita bisa perhatikan bahwa sebelumnya kita punya 4 input variabel ya, dan akan mengombinasikan sebanyak 16 kombinasi input dari 0 hingga F. Nah, di multiplexer kita bisa sederhanakan sehingga inputnya hanya A, B, dan C, kombinasi dari A, B, dan C saja gitu. Nah, kita perhatikan, ini tabelnya pada kolom A itu berganti setiap 8 kali. B berganti setiap 4 kali, C bernilai sebanyak 2 kali, D berganti setiap kali gitu. Nah, kita perhatikan bahwa kita sebenarnya bisa sederhanakan pada dua baris pertama, nilai A, B, dan C itu bernilai 0, 0, 0. Pada baris ketiga dan keempat, nilai A, B, C itu bernilai 0, 0, 1. Ada suatu pola di sini. Nah, kita bisa nyatakan pada font 0 dan font 1 itu sebagai input 0 sebenarnya. Dan ketika D-nya 0, maka kita perhatikan bahwa F bernilai 1. Dan ketika D-nya 1, maka F bernilai 0. Sehingga nilai F itu sama dengan D aksen. Kita perhatikan bahwa untuk input 1 dengan nilai A, B, C itu adalah 0, 1, maka ketika D-nya sama dengan 0 dan maka F sama dengan 0. Ketika D-nya bernilai 1, maka F-nya bernilai 0. Sehingga nilai F sama dengan 0. Ketika inputnya 2 dengan nilai ABC itu adalah 0, 1, 0, maka ketika D-nya bernilai 0, maka F-nya bernilai 1. Dan ketika D-nya bernilai 1, maka M-nya bernilai 1 juga. Sehingga kita simpulkan bahwa untuk input 2, nilai F itu bernilai 1. Nah, untuk input 3, kita perhatikan untuk nilai A, B, dan C itu adalah 0, 1, 1. Ketika D-nya 0, maka M-nya 1. Ketika D-nya 1, maka F-nya 0. Artinya nilai fungsi pada input 3 itu adalah D aksen, saling komplement di sini. Nah,
Selanjutnya kita perhatikan untuk input 4 sampai input 7 dengan nilai A, B, C secara berturut-turut adalah 100, 101 dan 110 dan 111, maka nilai fungsi itu akan selalu bernilai 1 untuk apapun nilai kombinasi D. Nah, selanjutnya akan diimplementasikan truth table ini oleh saudara Givari Mirjaki ke dalam logisim. Oke, kemudian saya akan melakukan demo dengan logisim dari eh, rangkaian yang menggunakan multiplexer yang telah kita buat sebelumnya. Yang mana di sini, untuk menggunakan multiplexer di logisim, kita itu bisa menggunakannya dan juga mengatur jumlah input ini dan jumlah selectnya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Di sini, jumlah select bits itu bisa diubah dari 1 sampai 5. Yang mana kita akan mengubah sini sampai 3 saja karena kita kebutuhannya adalah 3. Yang mana itu dasar dari n-1. N itu adalah variabelnya. Nah, kemudian nilai input-input yang ada di sini itu sudah kita dapatkan sebelumnya dengan truth table. Yang mana dari truth table sini nilai input-input ini bisa direpresentasikan dengan nilai D, 0, dan 1. Nah, untuk input-input yang ada di sini juga itu nanti akan memengaruhi F yang dihasilkan dari kombinasi select bits yang ada. Nah, contoh, misal tadi kita dapatkan I0 itu oh ya, maaf. Untuk I0 ini itu dan I3 itu adalah nilainya D diaksenkan. Jadi sini D diaksenkan dan untuk I2 itu adalah 0 dan untuk I3 untuk I1 itu adalah 0, untuk I2, I4, I5, I6, I7 itu adalah 1. Maka kita bisa langsung memasukkan input 0 dan input 1 kepada input-input tersebut. Khusus untuk I0 dan I3 itu kita masukkan nilai D yang diaksenkan. Nah, kemudian kita akan melakukan demo. Langsung kita coba untuk D-nya 0. Jika pada select bits-nya itu adalah nilai 0, 0 didapatkan hasil 1. Nah, jika kita ubah nilai D-nya itu adalah 1, didapatkan hasilnya adalah 0. Maka sesuai bahwa nilai I0 itu adalah F sama dengan D aksen. Nah, kemudian kita akan coba jika kombinasi select bits-nya itu 0, 0, 1, didapatkan hasilnya itu adalah 0, dan jika D-nya kita ubah, dia tetap 0. Maka nilai I1 sama dengan F sama dengan 0 itu sesuai. Kemudian, jika kita coba select bits kombinasi 0, 1, 0, didapatkan hasilnya itu adalah 1. Dan jika D-nya dinolkan, jika D-nya kita ubah, maaf, itu tetap 1. Maka sesuai pernyataan bahwa I2 itu adalah F sama dengan 1. Yang kita coba lagi untuk I berikutnya, jika kita masukkan di sini adalah nilai 011 pada select bits, didapatkan hasil 1. Dan jika D-nya kita ubah, dia berubah jadi 0. Maka sesuai bawah I3 itu adalah F sama dengan di aksen. Nah, kemudian yang akan kita coba lagi pada I4. Oh ya, nilai di sini itu juga direpresentasikan dengan nilai F yang dihasilkan. Jadi, ini saling berhubungan antara input yang dimasukkan di sini dengan F yang dihasilkan. Nilai F ini juga dia akan menyesuaikan dengan input-input yang dimasukkan di sini. Oke. Kemudian, kita akan coba pada I4, yaitu adalah F sama 1. Kalau kita buktikan jika I4 itu adalah 100, itu didapatkan hasil 1 pada D0, dan kemudian pada D1, dia tetap 1. Maka sesuai pada F sedangkan I4, F sama dengan 1. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.